Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Pak Pimpinan dan anggota DPR yang saya hormati di Komisi 10, dan juga para narasumber dari kementerian dan badan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi terima kasih telah mewakilkan para dirjennya untuk bisa hadir memberikan keterangan. Saya dari awal tadi mendengarkan sebelum dibuka oleh Pak Fikri dan sampai terakhir, dan beberapa hal yang mau saya sampaikan. Terutama saya mulai dengan dari Direktur dari Kementerian Keuangan yang tadi menggarisbawahi bahwa dengan tegas dan jelas alokasi anggaran sudah siap dalam jumlah besar, tapi serapannya sangat kecil dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Ini kan sesuatu yang langka ya, artinya di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi kita, tapi jelas-jelas uangnya ada, sudah disiapkan dan tidak boleh bergeser. Kalau menurut saya ini adalah satu komitmen dan satu keberpihakan dari negara, dan ini tadi juga disampaikan mudah-mudahan kita bisa mempercepat proses pengangkatan. Kemendikbud tadi yang menyampaikan bahwa tahap 1 dari yang didaftar itu 70.851, yang ikut ujian seleksi itu 55.937 dan lulusnya 34.954. Jadi kalau dilihat dari jumlah yang mendaftar itu 70.800 sekian, 35.897 itu tidak terserap. Artinya lebih dari setengahnya. Kalau dilihat dari yang ujian, itu ada 20.000 sekian yang tidak lulus. 21.000 itu banyak juga yang tidak lulus. Ini kita ngomong angka 1 juta ya. Kita ngomong 1 juta, kita ngomong angka 500 sekian ribu yang tadi Pak Fikri sebutkan, yang katanya sudah sudah mendaftar formasi. Jadi kita bicara dengan angka itu. Jadi ini ada 21.000 yang tidak lulus. Jadi saya pikir kapan ini 1 juta ini akan selesai? Gitu, jangan-jangan di tahun 2024 ya, ini baru beres angka ini. Kalau menurut saya pimpinan dan teman-teman sekalian dan para narasumber, ini kuncinya ini ada di keberpihakan. Ya, menurut saya keberpihakan negara ini jangan tanggung-tanggung gitu ya terhadap guru. Kita yang ada di Zoom meeting ini ya, meskipun saya juga pendidikannya nggak sampai S2, S3 atau belum profesor gitu ya, kita yang ada di Zoom meeting ini semuanya tentunya atas karena jasa dan kerja keras dari para guru, selain orang tua kita masing-masing. Jadi keberpihakan dan afirmasi kepada mereka menurut saya itu jangan pas bandrol lah, ya, jangan tanggung-tanggung. Jangan syaratnya itu juga terlalu banyak juga, dan juga ini kan adalah bentuk dari apresiasi negara, bentuk dari apresiasi Presiden Jokowi yang begitu peduli terhadap guru. Saya tahu persis sejak beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga alokasi itu diberikan besar. Nah, kita yang ada di jajaran pemerintahan, baik itu di kementerian, di menteri, dan jajaran eselon 1, eselon 2-nya, justru bisa menerjemahkan keberpihakan Presiden ini kepada guru. Kenapa? Terus terang ya, ini para narasumber yang ada di sini, kami beberapa hari yang lalu di panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN, ini banyak sekali menerima aspirasi. Ya, kami dengar keluhan mereka, teriakan mereka, dan respon mereka, pemerintah yang tidak cepat, gitu ya. Bahkan di forum panja ini juga, kalau ingat ya, tadi disampaikan oleh salah satu direktur dari Kemenq, mengatakan sudah mengirim surat kepada wali kota, bupati, dan para gubernur. Surat itu kan muncul karena dari rapat dengar pendapat di Komisi 10. Ya, bupati dan wali kota teriak pada panja, mana suratnya, mana suratnya. Kita ini kan negara, kita ini kan pemerintah. Masa pakai informasi di Zoom aja di meeting, tidak ada suratnya. Lalu muncullah surat yang tanggal 31 Maret 2021. Untuk itu pimpinan, Pak Fikri yang terhormat, ya, atas izin pimpinan, saya mau minta tolong. Ya, kalau boleh laporan singkat panja yang menyampaikan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Persatuan Guru, Forum Guru, Ikatan Sarjana Pendidikan, Himpunan Pendidikan PAUD, dan Forum dan lain-lain yang dipimpin Ibu Agustina Wilujeng beberapa waktu yang lalu, tolong segera dikasih pada mereka. Supaya apa? Supaya gerakan pemerintah ini lebih gesit, Pak Fikri. Ya, seperti yang Bang Rano tadi sampaikan. Ini kok presentasinya masih sama dengan beberapa bulan yang lalu, padahal di lapangan itu dinamis. Gitu. Jadi tolong Pak Fikri atas izin pimpinan, saya tahu hasil panja itu saya tidak tahu apakah hasil panja itu boleh langsung diberikan pada pemerintah atau tidak, atau harus nunggu
rekomendasi Panja secara final, tapi jika diizinkan, mohon aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh Panja segera dikirimkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Dan terakhir, menurut saya, kembali pada keberpihakan, banyak sekali ragam keberpihakan. Tentunya saya tidak ingin tidak melalui merit system juga, tidak melalui seleksi juga, tapi seperti contohnya beragam keberpihakan itu banyak sekali. Seperti lama pengabdian, masa pengabdian itu kan adalah bentuk dari dedikasi mereka. Kemendikbud menurut saya harus bisa berkomunikasi dengan Kemenpar RB dan juga BKN untuk memperjuangkan nasib guru yang memang punya pengabdian yang cukup lama. Ada dong keberpihakan kita. Begitu juga dengan mereka yang di atas usia 50 tahun. Ada dong keberpihakan kita terhadap mereka. Guru-guru TK, guru-guru PAUD, ada dong keberpihakan kita. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya, ya Presiden Jokowi pasti ingin ya keberpihakan itu terasa sampai ke tingkat guru yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Dan terakhir, pertanyaan terakhir dan pendalaman terakhir, Pak Fikri, pertanyaan saya adalah kepada Kemendagri dan Kemenkyu, sampai kapan gaji dan tunjangan P3K ini ditanggung pemerintah pusat melalui DAU? Apakah 2021 atau sampai pemerintahan ini berganti? Nah, ini perlu kepastian dari pemerintah daerah. Karena jangan-jangan nanti mereka setelah tahun 2021 tidak dibayarkan lagi melalui DAU. Nah, ini menariknya Pak Fikri, ini nggak ada hubungannya sama dapil saya. Karena dapil saya itu bayar sendiri, pemerintah DKI Jakarta. Jadi saya ini menyuarakan teman-teman semuanya, ya yang bukan dari DKI Jakarta terkait dengan DAU. Gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Fikri, ketawa-ketawa nih Pak Fikri. Ya kan? Ini sama juga dengan desa wisata ini. Kalau kita ngomong tulus, ya kita ngomong tulus untuk Indonesia. Saya rasa itu Pak Fikri, terima kasih, mohon maaf kalau banyak bicara tentang keberpihakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam merdeka. Terima kasih Bang Putra yang telah menyuarakan dapil lain, bukan dapil DKI. Tapi inilah kondisi, tapi real, dan saya kira nanti yang lapsing aspirasi saya kira boleh-boleh saja. Memang secara umum nanti akan menunggu hasil akhir dari Panja. Cuma saya kira tidak ada masalah kalau kemudian lapsing itu diberikan, sungguh pun itu sebagai informasi ya. Jadi tidak hanya lewat RDP hari ini saja, tapi lapsing itu. Jadi mungkin monggo nanti Pak, kalau pertemuannya fisik sih bisa langsung diberikan ya. Cuma sayang ya boleh aja dikirim ke Pak Harmen, ke Pak Ari, ke Bu Nunu, Prof Nunu, kemudian Pak, sehingga pemerintah Pak Isa, langsung tahu perkembangan di lapangan, Pak Fikri. Iya, semua. Iya, nggak apa-apa ini kalau jadi ini untuk supaya sama. Pak Kumaiti juga disampaikan. Nggak apa-apa ini Pak Dadang. Sungguh pun nanti hasil Panja itu nanti diberikan kepada menteri, tetapi menteri yang mitra kita, jadi menterinya ya Mas Menteri Nadiem Makarim, jadi bukan ke Pak Cahyokumolo atau ke Pak Tito Karnavian, bukan. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.